Ya, Sobat Internet, kembali lagi di channel Farm Project. Bagaimana guys, puasanya? Lancar? Alhamdulillah, semoga lancar-lancar, kalian sehat ya guys. Gimana menu buka hari ini ya? Apakah nikmat? Apakah hanya pakai gorengan dan pakai sop buah? Apapun bukanya, yang penting syukuri saja guys ya. Ya guys, kita lanjut ya. Jadi ini gua akan membahas tentang yang baru. Kemarin kan kita udah bahas tentang wali kota ya guys. Wali kota yang nginep di hotel, istri yang tidur di hotel, terus yang ditarik-tarik perahu karetnya ya, wakil gubernur ya Rano Karno, terus Pramono yang mantau dari helikopter. Nah ini gue akan membahas ulas lagi ya, kurang lebih akan gue bandingkan ya sama Bapak Deddy Mulyadi, bagaimana cara memitigasi yang baik dan yang benar gitu ya. Maksudnya kan dia kan juga sudah pada saat itu videonya juga seliweran di media sosial, bahwasanya dia lagi interview dengan si yang punya tempat wisata yang di daerah puncak itu. Nah, dia tuh pada saat itu wawancara, kira itu ternyata punya BUMD. Jadi itulah salah satunya untuk yang menyebabkan banjir yang ada di Jakarta, Jabodetabek lah pokoknya, Jakarta, Bekasi. Nah, bagaimana ya? Coba kita simak dulu videonya dari channel Agri Fanani, biar gagal paham. Kita simak videonya, check this out guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman muslim. Masih kuat? Lu pertanyaannya cemen banget lu, Kri. Ya kuat lah, masa puasa ditanyain masih kuat. Enggak, lapar hausnya sih kuat. Saya yakin itu. Tapi ngerokoknya ini yang nggak kuat. Bagi yang perokok. Aku lu ada lu. Nahan ngerokok bagi yang merokok ya. Nahan tidak merokoknya ini yang berat katanya. Ketahuan lu, ayo. Apa, Gri? Ya, masih ada kaitannya dengan cara-cara PDIP menyelesaikan masalah banjir sih. Tapi bukan PDIP yang gua mau bahas. Gerindra. Ya. Lebih menarik ini pasti, Gri. Iyalah. Kalau PDIP unggul atau PDIP ansih, kalau PDIP aja ada atau just PDIP atau PDIP only, kan nggak bisa membandingkan. Betul. Karena nggak ada pembandingnya. Iya, nah, sekarang saya ajak kita lihat Gerindra, cara-cara menyelesaikan banjir ala Gerindra. Keren, Gri, keren. Sumpah, ini belum pernah ada nih, Gri. Mau dong. Sabar. Kita sudah tahu kan, ya, wali kota Bekasi. Siapa? Ya, dari PDIP. Kemudian Rano Karno. Rano Karno. Tarik-tarik perahunya. Yang di atas perahu karet kayak orang lumpuh ditarik-tarik. Baser-basernya PDIP pada kelojotan semuanya. Waduh. Beda. Rano Karno datang pada saat banjir, jadi harus pakai perahu karet dong. Sementara Gibran datang hari kedua setelah surut, jadi bisa jalan kaki. Iya. Lah kalau cuma main-main perahuan mau ngapain? Kenapa nggak datang ya sebelum hujan atau sebelum banjir ya? Biar cepet. Ini kan masalah cepet-cepetan kalau begitu. Oke, itu wakilnya, gubernurnya cek pakai helikopter keliling-keliling sambil pegang catatan, nggak tahu apa yang dicatat. Iya, menu bukaan gitu. Aduh. Apa yang dicatat dari atas helikopter? Kan kelihatan tuh, aduh. Iya. Melongo ke bawah sambil bikin catatan. Lagi. Pram, lu nyatet apa, Pram? Lu bisa memitigasi apa dari atas helikopter, Pram? Itulah cara-cara kader PDIP menangani masalah banjir. Coba sekarang kita bandingkan dengan kader Partai Gerindra. Iya. Gua bukan orang PDIP, gua bukan orang Gerindra, gua bukan partisan ya.
Iya. Dan gue juga bukan buzzernya siapa-siapa. Katanya, makanya kalau PDIP masih butuh buzzer yang berbayar, rekrut gue boleh. Iya, bisnis Kauman. Masih free gue. Ya, belum jadi buzzer siapa-siapa. Banyak orang ngatain gue buzzernya Mulyono. Tapi enggak. Bahwa kemudian selalu gue counter yang memojokkan dan menyudutkan Pak Jokowi, ya. Saya selalu counter orang-orang yang memojokkan dan menyudutkan pemerintahan Prabowo, ya. Tapi gue bukan buzzernya Jokowi, gue bukan buzzernya Pak Prabowo, gue juga bukan buzzer pemerintah. Karena nggak dapat apa-apa soalnya. Iya. Kalau PDIP perlu rekrut, ya cepet-cepetan. Tinggal nanti duluan Iya. Pak Prabowo, duluan pemerintah, atau duluan PDIP. Ya, untuk rekrut jadi buzzer. Waduh. Kenapa gua begini? Karena kemarin gua ragu sama integritas lu, Gri. Seandainya lu yang jadi ketum PDIP, emang lu nggak mau, Gri? Gua bilang mau. Kalau gue jadi ketumnya PDIP yang bentuknya pungutan, setoran, segala macam itu, gue sikat habis. Nggak ada satu kader pun yang jadi kepala daerah dari jadi legislatif, setoran, segala macam. Nggak ada. Ya terus, oh partai dari mana? Seketika aja. Mau ngadain rapat, seketika aja. Nggak ada yang model setoran-setoran, apalagi masuk ke kantong pribadi atau kantong pengurus-pengurus pribadi. Nggak ada cerita itu. Ya. Itu kalau saya. Makanya ditanyain, ada yang nanyain begitu. Nah, sekarang ada yang nanyain lagi. Gri, lu buzzernya Mulyono ya? Bukan. Buzzer nggak dibayar, buzzer. Kalau ada yang bayar kamu mau nggak, Gri, jadi buzzer? Ya. Mau, itu yang lagi gua tunggu. Nggak bercanda. Kalau beneran ya nggak apa-apa sih. Lo kok ke situ? Oke, kembali lagi. Ya, beda PDIP dengan Partai Gerindra dalam menangani masalah banjir. Ya, sama-sama kepala daerah. Deddy Mulyadi, kalian tahu? Deddy Mulyadi juga langsung turun ke Bekasi, langsung turun menyisir Sungai Citarum, langsung turun ke daerah Puncak, karena Puncak asal-muasalnya air kiriman ke Jakarta, ke Citarum. Akhirnya menemukan solusi. Turun, langsung. Nggak pakai heli. Sama-sama gubernur. Beda kan? PDIP sama Gerindra. Ah, itu mah berarti gubernur miskin itu, Gri. Nggak elitis banget sih. Gubernur kelasnya naik mobil, jalan kaki ke masyarakat. Aduh, heli dong. Ya. Ya. PDIP keren. Nanganin banjir pakai heli, muter di atas. Oke, kembali lagi. Deddy Mulyadi langsung turun ke lokasi banjir, terutama di Bekasi karena masuk wilayah kerjanya dia, Jawa Barat, dan menyusuri Kali Citarum yang asal alirannya itu dari Puncak. Dia langsung ke daerah Bekasi, dia langsung eksekusi semua sampah-sampah yang menumpuk di kali, dia normalisasi kalinya. Tidak hanya itu, kalau itu kan cuman parsial. Deddy Mulyadi juga melakukan langkah-langkah strategik untuk jangka panjang, yaitu menertibkan bangunan liar di kawasan Puncak. Oh itu, Liar, ya. Mantap. Karena kemarin tidak hanya Bekasi, tapi Puncak juga banjir bandang. Tapi karena Puncak itu lereng, air langsung terjun semuanya ke bawah, ya bermuaranya di Bekasi. Deddy Mulyadi mensinyalir bahwa banyaknya air yang mengalir atau runoff, aliran permukaan, disebabkan oleh alih fungsi lahan di kawasan Puncak. Deddy Mulyadi langsung turun dan menangis seketika di lokasi ketika melihat perubahan kawasan Puncak menjadi bangunan-bangunan dan berdiri beton-beton. Dari kondisi itu, kemudian resapan air menjadi berkurang,
bahkan berkurang jauh, Iyalah. yang terjadi adalah run off atau aliran permukaan. Air langsung mengalir di atas permukaan, terjun ke sungai, langsung terjun terus ke bawah. Ya, kalau nggak ada sungai atau jauh sungai, dia akan melebar kemana-mana, akhirnya longsor. Karena kondisi inilah kemudian Dedi mereview ulang atau meninjau ulang pembangunan kawasan wisata Puncak, Hibis Fantasi, yang baru diresmikan atau baru dibuka Desember kemarin 2024, baru benar-benar baru. Yang disinyalir ini adalah alih fungsi lahan dari lahan resapan menjadi bangunan. Di Hibis Fantasi Puncak setidaknya dibangun seluas 4.800 meter persegi, ini yang berizin. Tapi faktanya di lapangan, mereka atau pengembang membangun sampai 15.000 meter persegi, 1,5 hektar. Ini yang kemudian membuat Edi Mulyadi geram dan nangis seketika di tempat kejadian melihat pemandangan ini. Usut punya usut, ternyata pengembangnya adalah BUMD, yaitu BUMD Jaswita, Jasa Pariwisata, melalui anak perusahaannya Jaswita Jaya Lestari. Jaswita Jaya Lestari bekerja sama dengan PT PN 8 yang punya lahan membangun tempat hiburan Hibis Fantasi. Semula hanya ada izin 14 bangunan, tapi fakta di lapangan sampai 35 bangunan yang tidak berizin. Nah, atas kondisi ini, ya melalui koordinasi pihak terkait, Edi Mulyadi putuskan untuk dibongkar seperti dalam video. Dibongkar, diobrak-abrik semuanya, rata dengan tanah, dan nanti akan dihijaukan kembali, dikembalikan fungsinya ke penghijauan atau hutan lindung. Nah, ini loh cara menyelesaikan masalah. Betul. Ya, ini baru salah satu ya, salah satu dari sekian banyak penyebab banjir. Tapi tentu apakah ini kemudian langsung serta-merta bisa tidak banjir lagi, belum tentu. Tapi setidaknya mengurangi atau berkurang. Jadi nggak naik helikopter muter-muter. Beda thinking, beda langkah, beda tindakan, beda kerja nyatanya. Ingat Ibu Ketum, kalian harus dekat dengan rakyat. Para kepala daerah dari kader PDIP, kalian harus turun ke masyarakat. Turunnya begitu caranya, guys. Bu Mega, anjurannya kan suruh turun ke masyarakat. Gimana kalau Pram naik heli pakai begitu kayak kemarin itu? Pakai tali, gantungan gitu. Kan suruh turun ke masyarakat. Gimana kalau turun ke masyarakat hanya justru malah merepotkan tim SAR? Iya. Dikotong-kotong, ditarik-tarik pakai perahu karet begitu. Gimana, Bu? Ada ribu nih. Bingung dia, gimana ya? Tapi aku rada ya oke juga sih, karena kalau nggak ada peristiwa kayak gini-ginian, ya nggak ada konten juga. Iya. Konten kan perlu isunya kuat gitu ya, menarik, jadi menjadi fokus atau perhatian masyarakat gitu ya. Kalau yang flat saja biasa-biasa kan banyak, mesti ada yang kontroversial seperti ini. Betul. Ya, orang dalam kondisi sehat, seger, buger, air juga cuma sebatas betis, perahu karet, ditarik-tarik sama tim SAR. Mainan, guys. Aduh. Narik oplet. Tuh. Nah, ini kan menjadi lucu, menjadi menarik gitu ya. Ya, banyak bahan ketawaan gitu ya. Ini yang laku, konten-konten kayak begini. Makanya kalau nggak ada peristiwa ini, waduh, bingung juga kita nyarinya. Benar. Sama kayak istri wali kota Bekasi, ya, wali kota Bekasi dari PDIP juga. Hai guys, ini ibu ngungsi rumahnya banjir ke hotel nih guys, untuk sementara guys. Ya, ini kita sama ibu, sama anak-anak sedang di Hotel Horizon guys, bintang 5 Bekasi guys. Itu PDIP.
PDIP Partai Wong Cilik sekarang berubah menjadi PDIP ternyata Partai Wong Licik. Tahu ya? Hancur. Itu adalah beda PDIP dengan Partai Gerindra untuk case menangani banjir. Baik case aja, tidak semuanya dan tidak bisa dipukul rata. Baik case, kebetulan case-nya sama, lokasinya sama, banjir di Bekasi akibat kiriman air dari Puncak Bogor. Beda kan? Beda. Ya, jadi gitu guys, videonya adalah, jadi kisah dalam peristiwa ini kita bisa lihat ya, bagaimana cara penanganan ya, dan pencegahan pada saat banjir ya gitu. Yang dari partainya PDIP ya, hanya mantau dari perahu karet, mantau ditarik, terus mantau dari helikopter, dan langsung turun ya, bawa Pramono, langsung digusur itu penyebabnya tuh ya, tempat wisata yang ada di puncak gitu ya, karena itu salah satu penyebabnya juga tidak ada air resapannya. Nah itu nanti akan dihijaukan kembali gitu. Jadi kalian bisa menilai ya, bagaimana ya, bukannya gua kalian bilang gua ternak melulu, tapi dengan kayak seperti ini aja guys, Anda bisa melihat gitu ya. Oke, itu aja videonya, jangan lupa like and subscribe. See you next on video, bye bye.